Oke, tadi tahap pertama adalah menyediakan alat bahan. Tahap untuk melakukan fermentasi. Oke, langsung saja. Ini adalah jagung yang telah saya hancurkan, beratnya kurang lebih setengah kilo. Selanjutnya saya menyediakan minuman Yakult. Ini harganya sekarang kurang lebih 2.000 di kedai-kedai. Oke, langsung saja saya masukkan. Yakult ini memiliki kandungan yang sangat baik untuk membantu proses fermentasi, juga mengandung tafe dan juga mengandung yang namanya bactericida, perisacinetic, dan mengandung sirotastrin, asam yang membantu untuk proses fermentasi. Khasiatnya juga sangat banyak. Salah satunya kalau untuk manusia itu akan membantu perawatan pada lambung. Nah, itu salah satunya. Cintai ususmu. Oke, selanjutnya adalah gula merah. Gula merah adalah salah satu zat yang akan membantu proses penguraian. Di sini juga sebagai makanan bagi zat pengurai nantinya. Nah, gula merah ini juga akan membantu untuk proses karbohidrat yang ada di dalam jagung. Dan bahan-bahan yang ada seperti dedak. Ini dia satu lagi. Ini adalah dedak. Nah, dedak ini fungsinya salah satunya adalah sebagai pakan alternatif sebenarnya, karena memang dedak ini tidak terlalu banyak mengandung zat untuk kebutuhan pada pakan. Oleh karena itu kami menganjurkannya penggunanya sedikit saja, sesuai dengan kebutuhannya saja, karena memang persentasinya 70 berbanding 30. Jadi dedaknya tidak boleh terlalu banyak. Ini beratnya 1/4 kilo. Saya tidak akan mengisinya semuanya, karena memang perbandingannya sesuai yang saya sampaikan tadi 7 berbanding 3. Selanjutnya ini adalah bahan-bahan yang tadi, pepaya, yang akan membantu proses kebutuhan pada ayam nantinya, yaitu zat nabati. Selanjutnya adalah EM4. Nah, ini dia EM4. Ini dia. Ini sangat banyak di toko-toko ala-ala pertanian. Saya tidak juga harus menganjurkan yang namanya peternakan, EM4 peternakan. Tidak harus. Karena tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Karena sifat dari EM4 ini sama, yaitu untuk sebagai bakteri fungsional. Itu adalah bakteri yang sangat menguntungkan bagi proses fermentasi. Inilah yang akan membantunya nanti untuk menyempurnakan yang namanya proses fermentasi. Oke, saya hanya menganjurkan mengasih setelah saya campur, maka saya lakukan pengadukan supaya lebih merata, mulai dari jagungnya, dedaknya, pepayanya sampai gula merah yang sudah saya campurkan tadi. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya, apa sih manfaat, apa sih fungsi dari fermentasi ini sendiri? Karena fungsi dari fermentasi nantinya adalah sebagai bahan mikroorganisme untuk proses perkembangan pada ayam. Sifat dari fermentasi ini sendiri adalah sama seperti pur ayam, sama, bahkan lebih bagus lah dari pur ayam. Selanjutnya kita akan melakukan proses fermentasi selama 2 hari. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara perawatannya selama 2 hari supaya lebih maksimal nantinya proses fermentasinya. Jadi anjuran saya untuk proses fermentasi sendiri nantinya akan diletakkan tempat yang lembab, tidak terkena cahaya matahari secara langsung karena akan mengganggu proses fermentasi. Karena mikroorganismenya akan mati jika terkena cahaya matahari secara langsung gitu. Langsung saja kita ke lokasi tempat fermentasinya, tempat yang jauh dari sinar cahaya matahari secara langsung. Oke. Tadi adalah tahap pertama, tahap kedua sudah selesai, mulai dari alat dan bahan dan cara proses pembuatannya. Sangat sederhana, sangat mudah. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, mohon jangan di skip gitu. Diberhentikan saja supaya lebih memudahkan bagaimana cara proses pembuatannya. Karena pakan fermentasi ini selain pakan alternatif juga sangat-sangat kaya akan manfaat gitu. Ya, fermentasi inilah yang akan membantu kita nantinya. Selain khasiatnya banyak, selain membantu kita dalam proses pemberian pakan, tapi juga membantu kita dalam gimana cara kita bervariasi ilmu. Itu sangat-sangat bermanfaat nantinya. Saya letakkan saja di sini.
selama 2 hari kurang lebih, selama 2 hari. Jadi bagi teman-teman yang fermentasi juga boleh 1 minggu, bisa 3 minggu, tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Semakin lama semakin bagus. Itulah sifat dari fermentasi itu, karena memang mikroorganisme itu butuh waktu untuk perkembangan. Jadi untuk selama fermentasi saya mengharapkan kepada teman-teman untuk membuka celahnya selama 3 kali dalam sehari, itu pagi 1 kali, siang dan sore, selama berturut-turut selama proses fermentasinya gitu. Contohnya seperti ini, kita buka selama ini ya, saya contohkan saja. Itu 3 kali dalam sehari, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka kotaknya. Supaya apa fungsinya? Karena memang bagaimanapun sel-sel yang ada di sini, yang ada di dalam ini, atau mikroorganisme yang ada, dia juga butuh yang namanya oksigen. Jadi itulah manfaatnya kita nantinya untuk sebagai perantara untuk membantu proses perkembangan pada fermentasi. Buka saja selama 5 menit seperti ini, 5 menit, setelah itu tutup lagi. Itu saja. Oke, mungkin itu saja untuk bagaimana cara proses fermentasi pakan ternak. Oke, selamat mencoba, semoga sukses, salam selalu, sehat selalu, semoga ilmunya bermanfaat, tolong dibagikan, tolong di-share supaya lebih dan berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.